Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema yang hanya ingin bersama dengan kamu. Ya, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Kita lihat dulu ya. Yang hanya ingin bersama dengan kamu, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang hanya ingin bersama dengan kamu, mengalami banyak sekali keheningan, kesunyian, adanya perasaan kesepian ya di dalam hidupnya ya. Orang ini itu mungkin saja diam ya, mungkin dia tidak banyak komunikasi sama kamu, dia nggak banyak bicara sama kamu, atau dia kelihatannya tenang-tenang aja, dia kelihatannya baik-baik aja, namun sebenarnya itu dia nggak tenang ya. Banyak keresahan, banyak kebimbangan, banyak kegalauan di sana. Ada perasaan-perasaan yang nggak tenang ya. Jadi meskipun diem itu belum tentu tenang. Oke. Selain daripada itu, ternyata orang ini itu membutuhkan sebuah waktu yang cukup lama ya. Dan orang ini menanti-nanti ya, bahwa mungkinkah masih ada sebuah pertemuan kembali, komunikasi kembali dan sebagainya ya. Tapi artinya orang ini itu butuh waktu untuk bisa menerima dan terbiasa kalau kamu itu tidak ada di dalam hidupnya dia, atau mungkin kalian nggak ada komunikasi gitu loh. Dan diam-diam dalam kesunyian itu orang ini sebenarnya masih dalam kepasifannya, masih menunggu, masih berharap, masih butuh waktu lah istilahnya untuk bisa terbiasa tidak ada kamu di dalam hidupnya dia. Oke? Orang ini itu merasa setelah kepergian kamu, hidup dia itu sepi ya. Hidupnya dia itu nggak ada yang support, hidupnya dia nggak ada yang ramai lagi hidupnya dia gitu loh ya. Dan di sini karena dia merasa dirinya dia itu tidak menjadi lebih gimana ya, Sora bilangnya, ada yang ngerasa lemes, nggak semangat gitu loh ya. Lemesnya itu dalam arti bukan lemes sakit ya, lemesnya secara fisik ya, bukan secara fisik tapi lebih kepada semangat itu nggak ada gitu loh ya. Karena dia merasa dia sendirian. Oke. Kehilangan support. Oke. Dan orang ini karena kenapa? Karena orang ini udah banyak banget melewati sebuah perjalanan sama kamu. Artinya hubungan percintaan kalian banyak melewati perjalanan-perjalanan penting, perjalanan-perjalanan yang dalam gitu. Jadi perjalanan kalian tuh bukan perjalanan biasa yang sudah pernah dilewati, tuh sudah mungkin pernah makan asam garam sama-sama, susah senang sama-sama. Jadi kayak banyak situasi yang memperkuat ikatan di antara kalian. Oke. Dan di satu sisi orang ini itu belum bisa let go kamu. Orang ini tuh kayak masih kepingin ada kamu ya. Orang ini ternyata menyimpan sebuah perasaan kalau kamu sama yang lain tuh dia ternyata belum siap, dan di sini ada kekecewaan. Oke. Kita coba lihat apa yang terjadi di antara kalian. Coba kita lihat apa yang terjadi di antara kalian. Oke. Yang terjadi di antara kalian adanya banyak sekali emosi-emosi yang ada. Ya. Jadi di sini ada situasi di mana hubungan kalian tuh penuh dengan sisi emosional, bisa saja mengambil keputusannya itu sering terburu-buru, ngambil keputusannya itu sering tidak jelas, hubungannya juga sering naik turun emosinya gitu loh ya. Banyak yang juga mungkin masih tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya gitu loh ya. Artinya di sini bisa saja ada pengambilan keputusan yang terburu-buru, emosi yang terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Orang ini juga ada suatu sisi di mana ada di sini kesombongan ya. Ada di sini harga diri yang tinggi ya. Mungkin saja dia yang merasa dirinya bisa tanpa kamu, merasa mungkin dulu dirinya kuat tanpa kamu. Di sini juga mungkin kamu ada yang berdealing dengan seseorang yang narsistik gitu loh ya. Tapi di sini ada sisi kesombongan ya. Merasa kuat sendiri, merasa bisa sendiri gitu loh ya. Dan gak belajar value-nya ya. Artinya bisa saja orang ini tidak belajar benar-benar apa sih artinya kamu dalam hidupnya dia, kesetiaan kamu selama ini gitu loh ya. Dan di sini ada situasi di mana kamu merasa bahwa
dia itu ada situasi yang menyia-nyiakan, tidak menjaga, menyia-nyiakan gitu loh ya. Kamu merasa kayak ini kok kayaknya nggak pantas dia diperjuangin karena sikap dia yang seperti itu ke kamu. Merasa kurang dihargain, kurang disayangi, kurang apa ya, usaha kamu untuk berkorban, berjuang gitu ya, baik secara emosi dan perasaan itu tidak dihargai. Dan orang ini seperti kamu sudah capai karena dari sepanjang histori yang terjadi ya, sering sekali maaf kamu berikan sama orang ini, tapi dia itu seperti selalu menyanyiakan maaf dari kamu gitu loh ya. Sepanjang perjalanan hubungan kalian, kamu sering memaafkan dia juga mungkin ya, tapi dia menyanyiakan maaf itu. Oke. Mengulang lagi sampai kamu merasa sangat capek dan lelah ya. Orang ini tuh seperti selalu ada aja yang dikomplain dari kamu, ada aja yang dia kamu begini, kamu begitu. Jadi masih ada selalu berusaha mencari celah, mempersalahkan kamu dan sebagainya. Nah ini yang membuat hubungan ini jadi cacat di sana sini dalam tanda kutip, yang sehingga nggak bisa jalan hubungannya gitu loh. Itu yang terjadi karena kamu merasa bahwa melihat histori kok susah ya orang ini untuk seperti ini, selalu komplain sama kamu gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Sekarang kita mau lihat siapa sih ciri-ciri orang ini yang hanya ingin bersama dengan kamu. Orang ini tuh memang tipe yang gengsinya gede ya, dia suka segala sesuatu yang mahal dan mewah-mewah ya. Orang ini gengsinya gede, terbiasa selalu dideketin duluan, memang ada sisi narsistik di sini gitu ya, kepercayaan diri berlebihan itu memang ada. Oke. Menilai dirinya tinggi ya. Kalau yang Sora lihat di sini, memang ada yang beberapa charming, oke. Orang ini sebenarnya punya ikatan secara perasaan sama kamu, entah soulmate, entah twin flame ya. Tapi di sini sebenarnya ada ikatan perasaan di antara kalian, oke. Orangnya memang pinter debat, jago debat juga ya. Dan kalau ada orang yang beda sama dia, itu bisa perdebatan terjadi. Orangnya bisa saja nggak mau ngalah ya. Orangnya kalau ada apa-apa itu pingin menang gitu loh ya. Orangnya juga sangat kompetitif, tapi kalau kerja ya gitu loh ya. Dan di sini orang ini punya banyak keinginan dan kemauan. Jadi ada sisi serakah di dalam dirinya dia. Nah, keserakahan ini tidak selalu dalam bentuk uang. Keserakahan itu juga bisa dalam bentuk keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin ini itu, banyak sekali. Lagunya Doraemon ya gitu loh. Memang benar nyatanya gitu loh. Banyak maunya, ada sisi banyak mau di dalam dirinya dia gitu loh. Dan di sini ada sisi Knight of Wands. Seorang penjuang yang berani, seorang yang mau maju, seseorang yang berjiwa tempur ya. Jadi memang sering tergesa-gesa. Orangnya juga berapi-api, itu juga ada ya. Kalau ada apa-apa cenderung memilih untuk ya udah jalan dulu tanpa berpikir mungkin panjang terhadap segala sesuatu. Nah, lalu ternyata selain merasa kesepian, apa yang dia rasakan setelah hubungan kalian ini memang mungkin saja nggak ada komunikasi ya dan sebagainya. Dia merasa bahwa apa ya? Dia merasa bahwa ada unfinished business di antara kalian. Dia masih belum bisa melepaskan kamu. Masih banyak unfinished business yang kayak dia tidak terima kalau kamu tinggalkan, ya. Dan di sini dia merasakan bahwa dia baru menyadari bahwa selama ini kamu jadi sosok yang sangat kuat dan gigih untuk dia. Ya, jadi dia merasakan kerinduan yang mendalam. Dia baru bisa merenungi bahwa selama ini kamu sudah banyak berkorban untuk dia, banyak sekali, dan itu baru bisa dia pikirkan sekarang. Ya. Dan dalam tanda kutip, dia pun menahan diri dia untuk mengetahui bahwa mungkin kamu sudah tidak mau sama dia, kamu menolak komunikasi sama dia gitu loh ya. Atau bahkan kamu mungkin menolak untuk bicara sama dia, dia kontak juga kamu hilang gitu loh. Tapi orang ini cuman kepingin bersama dengan kamu. Kenapa dia hanya ingin bersama dengan kamu? Wow. Orang ini bisa saja memang pasangan sah kamu dalam pernikahan. Jadi memang tidak mau let go kamu begitu gampang. Jadi mungkin sekarang kalian dengan posisi terpisah. Atau orang ini ada niatan memang merasa kamu mungkin calon yang sebenarnya bisa menjadi seseorang yang harusnya pasangannya dia. Gitu loh. Dan dia merasakan ada ikatan kuat yang diantara kalian ya.
Dan dia merasa cuman kamu yang bisa memahami dia, bisa ngerti dia, bisa ngalah sama dia gitu loh ya. Dan di sini dia merasa seperti selalu ada tarikan kembali ke kamu. Oke. Dia kepingin bicara lagi sama kamu, pingin banyak ngobrol lagi sama kamu, melihat potensi apakah memang masih bisa diusahakan, apa yang terjadi di antara kalian. Dan dia merasa secara jiwanya dia itu seperti ada ikatan sama kamu. Makanya sekarang Sora bilang ya, dia merasa memang ada jalan takdir atau suratan kalian harus sama-sama. Ada sebuah ikatan yang mendalam juga gitu loh. Dan dia banyak sekali mendapatkan pertanda-pertanda kalau kamu harusnya memang menjadi seseorang yang hanya untuk dia. Bisa saja dia mau move on susah, bisa saja kemanapun dia selalu ingat kamu. Dia pingin bisa kembali, ya. Dia pingin bisa kembali, mengusahakan untuk bisa sama-sama kembali, gitu loh ya. Orang ini tuh secara nyata butuh kamu. Kenapa dia hanya menginginkan kamu? Karena cuma dengan kamu dia merasakan energi tarikan yang sangat kuat. Dan dia selalu setiap kali ada apa-apa selalu ada dorongan untuk memulai segera komunikasi sama kamu. Dan cuma dengan kamu dia merasa dia tuh sering banget mimpiin kamu. Tanpa dia sadari dia pun masih sering mimpiin kamu tiap malam. Dan jauh di dalam lubuk hatinya dia tidak bisa menghempas bahwa dia tuh masih punya harapan sama kamu. Dia masih ternyata berharap gitu loh sama kamu. Dan selama ini dia rindu rasa sayang kamu, ketulusan kamu, perhatian kamu. Ya. Dan dalam kesunyiannya dia sudah bisa mendapatkan jawaban gitu loh. Dia mencari jawaban selama ini bahwa intuisi dia bilang bahwa memang kamulah yang harusnya menjadi seseorang buat dia gitu loh. Dia bisa ngelihat dengan jelas di depan mata dia ya kalau memang yang dia inginkan cuman kamu gitu. Setelah apa yang telah terjadi, dia banyak merenung, mengevaluasi apa saja sih yang sudah terjadi, pengorbanan apa saja yang sih sudah kamu beri, itu sudah tidak usah diragukan lagi, sudah teruji secara histori, kamu selalu menjadi seseorang yang bersedia buat dia. Sehingga orang ini sekarang masih rajin stalking kamu, mantauin kamu dari kejauhan, karena bisa saja memang orang ini mungkin berbeda jarak sama kamu ya, dan dia tidak mau melepaskan kamu begitu saja. Oke. Kak Sora. Tapi nanti kalau kalau Sora lihat di sini udah jelas keinginan dia untuk bisa ketemu, bicara lagi gitu loh ya. Kan? Dia akan nyamperin kamu. Dia akan reaching kamu. Dia akan berusaha me-reaching kamu, akan berusaha ke kamu lagi karena ada ikatan soulmate. Ikatan soulmate sudah sampai 2 kartu. Ya, karena dia merasa bahwa dia salah satunya adalah selama ini sudah mengabaikan kamu dan lepas dari tanggung jawabnya dia. Tapi Kak Sora, dia nanti mengulang lagi nggak? Kita coba lihat ya. 1 kartu. Kalau Sora lihat orang ini mulai untuk merubah sudut pandangnya dia. Ya, orang ini tuh ada yang berusaha untuk merubah cara pandangnya dia, menurunkan egonya dia. Ya, dan orang ini berusaha untuk bekerja lebih keras, merubah cara pikirnya dia. Gitu ya. Dan untuk salah satu pembuktian keseriusan, dia berusaha untuk merubah pemikirannya dia dan dia berusaha lebih keras untuk kerja untuk masa depan di antara kalian. Ya. Dan orang ini secara energi memang banyak yang terkoneksi ya. Jadi pendampingnya dan sebagainya itu memang mengarahkan kayak, yuk kamu harusnya balik sama orang ini gitu loh. Jadi kalau Sora di sini ada sign positif, dia mau berusaha untuk memperbaiki situasi keadaan dirinya dia gitu loh ya. Masukan buat kamu apa? Masukan buat kamu apa? Apa yang pernah runtuh memang susah untuk dibalik kembali ya. Memang ini adalah seperti memberikan maaf yang sangat besar, memberikan sebuah anugerah ikhlas yang sangat besar. Memang harga yang dibayar untuk bisa menerima dia kembali itu tidak murah ya, dan tidak mudah. Kamu akan butuh benar-benar kayak ikhlas untuk bisa let go, untuk maafin orang ini gitu loh ya. Tapi ini mungkin adalah satu kesempatan baik untuk memperbaiki hubungan, apalagi khususnya untuk kalian yang masih terikat dalam pernikahan ya. Gimana pun juga kan kalian janjinya di depan Tuhan. Pernikahan itu sakral ya. Jadi mungkin boleh dipikirkan kembali, mungkin boleh dievaluasi lagi untuk memberikan orang ini kesempatan. Aku lihat ada usaha dari orang ini gitu loh ya. Walaupun memang tidak mudah untuk merubah seseorang, tapi aku lihat ada niatan untuk dia bisa berubah. Intinya seperti itu sih. Oke, terus Sora, ya, kalau selalu nanya-nanya waktu itu kan pasti ada. Emangnya kapan
kapan dia memulai ada pergerakan-pergerakan? Kita coba lihat ya. Kapan sekiranya pergerakan-pergerakan mungkin akan ada? Besok, wow. Ada yang besok. Ada yang masih kamu harus menunggu lama. Ya, ini energi dari banyak orang ya. Jadi mungkin ada yang mungkin ngabarin besok, tapi lalu ngilang lagi, masih harus sabar. Di bulan April atau di musim panas ya. Jadi mungkin Juni, Juli, Agustus di antara itu. Oke, kita sekarang akan lihat untuk astrologinya. Oke. Astrologinya kita akan coba pakai kartu saja astrologinya. Udah loncat. Ya sudahlah, berarti ini yang dimauin. Pisces, Virgo, Aquarius, Gemini, Scorpio, Aries, sama Taurus. Ya, ini adalah 7 zodiak yang mungkin akan ada. Ya, kita akan sekarang coba melihat untuk alfabet. Oke. D, R, B, Q, D, U, C, I, H, I, F, T, P, I, V, Y, A, W, J, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini Sora zoom in ya. Silakan di pause. 1, 2, 3, pause. Oke. Itu aja dari Sora. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa membantu. Untuk teman-teman yang pengen personal reading, teman-teman yang pengen beli kartu, atau teman-teman yang pengen belajar kartu, silakan, linknya ada di bawah. Atau bisa juga ke Instagram Sora @sora_tarot. Pengen beli kartu, belajar kartu, atau pengen personal reading. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.